Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Natal buat setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Selamat hari Natal buat jemaat Tuhan yang menyaksikan live streaming yang ada di rumah. Saya percaya setiap kita merasakan sukacita Natal sehingga kita boleh bersemangat untuk mengikuti ibadah ini. Amin. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh menikmati pagi yang sangat indah ini. Bahkan Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh merayakan hari kelahiran-Mu di pada hari ini Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kami, tapi kasih-Mu yang tak pernah habis dari hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih sebab Engkau telah lahir hanya untuk menebus dosa kami. Terima kasih Engkau lahir dan menyelamatkan jiwa kami Tuhan Yesus. Sehingga pada hari ini kami boleh merasakan kemerdekaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami setiap anak-anak-Mu. Ini kami setiap jemaat-Mu yang rindu mengangkat puji dan sembah kami di hadapan-Mu. Kami rindu untuk menyatakan kebaikan-Mu melalui setiap nyanyian kami Tuhan. Dan lebih dari itu kami rindu, biar kami boleh merasakan hadirat-Mu pada hari ini Tuhan Yesus. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami berangkat dari tempat kami masing-masing, kami percaya di saat kami mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan Yesus, kami boleh memperoleh kekuatan baru, sukacita yang baru. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa, sebab Engkau telah lahir bagi kami. Sebab Engkau telah menyelamatkan jiwa kami. Bagimulah segala pujian dan hormat. Pujian bagimu. Dia Yesus telah lahir bagiku. Dia Yesus selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Baginya sembahku. Hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, tempat selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari lebih semua lagi kita angkat pujian ini dari awal, katakan, ya Yesus telah lahir bagiku. Ya Yesus lahir bagiku. Ya Yesus selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat
untuk bangkit berdiri. Pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Saya rindu jemaat saja yang mengangkat pujian ini, katakan bagi Dia. Yes, inilah setiap hormat hanya bagimu, sebab Engkau Allah di atas segala Allah, Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan, selidiki setiap hati kami, lihat setiap hati kami, lihat setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu, yang rindu untuk mengangkat sembahnya di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Segala
bersedia buat kami, sehingga mulut kami tak henti-hentinya untuk menyatakan glory bagi. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah Raja kami yang sangat mulia. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah setiap sembah kami di hadapan. Dan kami tidak mau berhenti sampai di situ Tuhan. Kami mau lebih lagi. Kami mau bersorak-sorai untuk menyatakan kebaikan dalam hidup kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur bila kami melihat hari-hari yang telah kami lalui. Terkhusus tahun 2020 ini banyak tantangan yang dihadapi oleh setiap jemaat. Tapi karena Engkau selalu ada bagi kami, Engkau selalu beserta kami, hingga kami boleh ada di hari. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan. Dan hari ini kami tidak hanya melakukan rutinitas kami yang kami lakukan setiap tahun. Engkau telah lahir bagi kami, bahkan menyelamatkan hidup kami. Dan kami rindu, kami lebih lagi dibaharui oleh Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi bertumbuh di hadapan Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami mau, kami rindu Tuhan yang selalu ada bersama kami. Ampuni kami Tuhan, bila selama ini kami selalu mengandalkan kekuatan kami. Kami selalu mengandalkan ibu kami. Sehingga setiap tahun yang kami sia-sia merayakan kelahiran, sebab kami tidak membuka hati kepada Tuhan untuk boleh Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu rindu, setiap anak-anak-Mu mau membuka hati di hadapan Tuhan untuk boleh Tuhan bekerja dalam hidup kami. Semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari kami semakin menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami rindu untuk menyanyikan sorak-sorai kami di hadapan. Biarlah Tuhan setiap pujian yang kami nyanyikan ini menjadi kemuliaan bagi nama. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami yang siap untuk bersorak bagi nama. Haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi malam, setiap tahun kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dari dulu Tuhan Yesus telah lahir bagi kita. Sekarang apakah ada perubahan dalam hidup kita? Terlebih pada saat ini kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Mungkin selama ini ada yang masih malu-malu untuk bernyanyi bagi Tuhan, ada yang masih malu-malu untuk mengangkat tangan bagi Tuhan. Saya percaya melalui firman yang kita dengarkan tadi malam, kita boleh bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Kita angkat pujian kita, mari kita sambut saja.
Haleluya. Saya percaya setiap kita pada hari ini boleh merasakan sukacita, amin. Yang sudah bersorak dengan nama Tuhan, saya persilakan. Sebentar kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Kini setiap jemaat ini bersorak untuk menyatakan kebenaran. Dan kami ditujukan Tuhan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Inilah setiap jemaat-Mu yang duduk di yang menanti kebenaran-Mu boleh ditaburkan oleh hamba. Urapi setiap kami, lembutkan hati kami, sehingga setiap firman yang sudah kami dengarkan boleh bertumbuh dan boleh kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berikan hati kami kepada-Mu Tuhan. Kami berikan mari kita angkat pujian kita, katakan inilah Kepada
di setiap waktu. Katakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Katakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Nyatakan kasih karuniamu bagi setiap anak-anakmu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu menyertai hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan, satu sukacita yang mendalam dalam hidup kami. Kalau kami boleh merayakan kelahiran Kristus 2020 tahun yang lalu, itu adalah satu hal yang luar biasa bagi setiap kami. Ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk mengerti, memahami bagaimana kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Dengan kerelaan-Mu ya Tuhan, Engkau menyatakan dirimu sebagai manusia untuk melawat setiap kami, untuk menyatakan dirimu kepada setiap kami bahwa Engkau adalah juru selamat bagi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, di dalam momen Natal ini kami rindu Tuhan. Luar biasanya Engkau bersabda bagi kami, Engkau materaikan segala firman-Mu bagi kami. Apa yang hendak Engkau nyatakan, nyatakan itu bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi setiap jemaat-Mu saat ini. Kami membuka diri kami, membuka hati kami luas dan lebar di hadapan-Mu ya Tuhan. Supaya oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami kebenaran-Mu. Oleh kebenaran itu memerdekakan kami, hidup berkemenangan di dalam Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam satu nama kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku yang siap mendengar firman Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam. Selamat hari Natal buat kita semuanya. Ada sukacita pagi ini saudaraku. Haleluya. Satu sukacita yang luar biasa bagi kita. Meskipun banyak hal yang boleh kita hadapi dalam hidup kita, kita tahu Allah turut bekerja untuk menyatakan kebaikannya kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan pada saat ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan lagi. Bagaimana kita semua jemaat Tuhan memahami, mengerti akan kedatangan Kristus ke dunia ini adalah untuk membawa terang bagi dunia.
terang bagi saya dan saudara semua, terang bagi seluruh umat manusia. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 1. Kita akan mulai membacanya dari ayat yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sudah menemukannya, dengan kasih Kristus saya mengundang kita untuk berdiri. Kita akan membacakannya secara bersamaan dalam hitungan yang ketiga. Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. 1, 2, iya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya baca kembali di ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Saya memberi judul bagi kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Dia ada hidup dan terang. Di dalam siapa saudaraku? Di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang percaya di setempat ini mengatakan bahwa kegelapan itu punya kuasa? Apakah kegelapan punya kuasa? Apakah gelap punya kuasa? Siapa yang mengatakan gelap itu punya kuasa, angkat tangannya. Yang mengatakan gelap itu tidak punya kuasa, angkat tangannya. Lah, cuma satu orang yang angkat tangan. Yang lainnya non-blok ya. Kemana aja deh Pak. Yang penting suara apa, kemana nanti Bapak bilang, ke situlah. Gitu. Siapa yang percaya kalau gelap itu punya kuasa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan gelap itu nggak punya kuasa. Kegelapan itu nggak punya kuasa. Kegelapan itu ada karena nggak ada terang di dalam itu. Ketika terang ada di gelap itu, di mana kuasanya? Ketika ada terang, dapatkah dia kelihatan? Kegelapan tidak ada, saudaraku. Jadi jangan bilang, oh ada kuasa kegelapan, punya kuasa itu katanya kan. Oh itu orang dirasuki kuasa kegelapan. Kenapa orang itu dirasuki ke kuasa kegelapan? Karena tidak ada terang di dalam orang itu. Itu kuncinya. Setuju dengan saya? Amin. Kalau ada orang yang kesurupan, dihinggapi oleh kuasa kegelapan, kuasa setan ada di dalam dirinya, itu artinya terang tidak ada di dalam dirinya. Makanya saya mau memastikan jemaat semua di tempat ini, sudahkah ada terang di dalam dirimu? Sudahkah ada terang dalam dirimu saat ini? Belum semua. Saya ulang sekali lagi. Sudahkah ada terang di dalam dirimu? Dari mana sumber terang itu? Pembacaan kita jelas menyatakan. Saya pun gak panjang lebar. Pembacaan kita sudah menjawab, mengatakan di dalam Dia ada terang. Terang itu tidak bisa menguasai kegelapan. Ketika Kristus ada di dalam dirimu, ketika ada Kristus ada di dalam diri saya, di dalam diri kita semua, kegelapan tidak ada di dalam diri kita. Kuasa si jahat tidak mampu berada di dalam diri kita. Tidak bisa untuk masuk di dalam diri kita. Bagaimana mungkin ada terang, gelap bisa masuk? Masuk akal enggak? Logika enggak? Saudaraku, ketika lilin ada, kita masuk di dalam ruang gelap, masihkah gelap? Terang sudah ada di situ. Hanya kita mau memperbesar terang itu. Mau lebih besar, nyalakan lilin, lebih besar petromak, lebih besar nyalakan PLN, listrik. Amin. Kalau dulu orang pakai pelita dikatakan. Ya, setelah pelita ada yang membuat lilin. Kemudian ada yang membuat lampu, apa namanya di kampung kami dibilang cemporong. Tahu? Kayak lampu Aladin itu.
Kenal nggak itu? Jangan-jangan udah nggak ada lagi di waktu kita lahir ya. Kalau di kampung kami ada itu yang pakai kaca tutupnya. Setelah itu ada lagi lampu yang dikatakan petromak. Petromak kenal? Yang hidupinnya dipompa dulu. Oh, pompa. Kasih dulu spiritus. Ya, pompa. Baru dinyalain. Udah mulai redup, pompa lagi. Nyala lagi, terang lagi. Baru datanglah sekarang listrik. Kita menikmati terang, tinggal hidupin saklar, terang semua rumah, ruangan. Segelap apapun itu rumah kita, segelap apapun itu goa, katakanlah goa yang tidak ada penerangnya, ketika dimasukkan listrik di sana, dapatkah gelap itu menguasainya? Atau katakan listriknya, oh aku menyerah, gelap lebih kuat dari saya. Pernah seperti itu? Enggak ada ceritanya. Begitu dihidupin saklar, cup, nyala lampu. Terang semua. Amin. Makanya ada Kristus di dalam diri kita. Kalau sudah Kristus ada di dalam diri kita, menerima Kristus Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, jangan katakan ada kegelapan lagi di dalam dirimu. Sebab Kristus ada di dalam kita sebagai sumber terang itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kata-kata yang sangat agung, di mana dikatakan di dalam Dia ada hidup. Di dalam siapa? Ya, di dalam Dia ada hidup. Saya rasa saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam saat-saat sulit seperti ini, kalau Kristus ada di dalam diri kita, enggak mungkin kita mengalami kegelapan dalam diri kita. Kesulitan boleh datang, masalah bisa datang, tetapi cahaya dalam diri kita akan terus bersinar. Kita tidak dikuasai oleh kegelapan, kekalutan pikiran kita. Ada amin? Ya. Saudara, kalau Kristus ada di dalam diri kita, Kristus itu bersinar terang dalam diri kita, sehingga tidak ada satupun kuasa yang bisa menguasai kuasa terangnya Kristus itu. Jangankan kesulitan hidup, saudara yang dikasihi Tuhan, setan pun kucar kacir melihat kita. Dia nggak sanggup melihat orang yang hidup di dalam Tuhan. Nggak sanggup dia firman Tuhan dibacakan, diperdengarkan setiap saat di dalam hidup seseorang itu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang suka sekali mengalami kekalutan, ataupun justru bahkan mungkin sampai-sampai ada yang bisa dikatakan jatuh dan dikuasai oleh si jahat? Ya, satu-satunya dia nggak memiliki terang itu. Kristus telah lahir ke dunia. Dia adalah sumber terang itu. Dikatakan di ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika ada firman Allah di dalam dirimu, ketika firman Allah ada di dalam diri kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegelapan tidak akan bisa menguasai hidupmu. Yang gak pernahnya orang baca firman, makanya dia suka kesurupan. Ya, orang dia kesulitan perginya ke dukun. Orang dia terkilir kecelakaan pergi ke dukun patah. Ada apa hubungannya? Udah patah pergi ke dukun. Pernah dengar itu? Udah kecelakaan, oh ayo bawa ke dukun patah di sana, di Batu Besar. Saudara, nggak ada hubungannya. Udah patah tulang pergi ke dukun. Apa yang terjadi? Kuasa kegelapan akan bekerja di dalam diri orang itu. Karena orang yang mengobati itu adalah dukun. Dia menggunakan kuasa kegelapan untuk menyembuhkanmu. Dan setan tidak pernah menganggap semua yang diberikannya itu free atau gratis. Paham?
Makanya dia akan menguasai hidupmu. Seumur-umur engkau akan dikuasai dia. Karena ada jasa dia di dalam hidupmu. Menyembuhkan engkau kalaupun engkau sembuh. Tapi justru bukan sembuh menurut saya. Makanya saudara dikasih Tuhan, saya selalu benci ataupun menentang ketika ada orang pergi ke dukun patah apa segala macam. Dokter kan ada, medis yang bisa menangani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana orang dikuasai kegelapan karena dia sudah tunduk kepada kegelapan itu. Kalau terang ada di dalam diri dia, nggak bisa dia dikuasai oleh kegelapan itu. Ya, karena dia berkompromi dengan kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu orang tua saya kalau sakit katanya udah pergi berobat kemana ke dokter bolak-balik. Terus ada yang bilang di sana ada tukang urut, katanya tukang urut. Saya katakan tukang urutnya seperti apa? Ada baca mantra enggak? Aku bilang. Ada katanya, stop, saya bilang. Stop, jangan pergi lagi. Saya enggak mau ada kuasa kegelapan dalam diri orang tua saya. Stop, jangan pergi lagi ke situ. Kita berdoa, putuskan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa gelapnya hidup manusia ketika kegelapan itu menguasainya. Ketika Kristus tidak ada di dalam dirinya, kegelapan menguasainya. Bagaimana dia mau bisa melangkah? Saudara tahu bagaimana jalan di tempat gelap? Tahu? Yang ada kita tersandung, nggak lihat jalan. Nggak lihat ada paret, tiba-tiba kita udah masuk, nyungsep di dalam paret. Ya, nyungsep di dalam paret. Siapa yang pernah mengalami di kampungnya pada waktu kecil belum ada listrik? Sebagiannya udah modern berarti ya. Atau mungkin udah di era yang sudah maju. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengalami. Di kampung kami satu-satunya yang punya televisi, ya, yang Kristen cuma satu orang. Jadi kalau kami nonton TV rame-rame ke sana, yang ditonton apa? TVRI. Ya, yang ditonton TVRI, rame-rame pergi sana. Habis nonton suruh nyapu, karena kotor rumahnya kan. Kadang dia mau tidur, udah pulang. Udah ngantuk aku, kata orang yang punya rumah. Bayangkan dia baru satu-satunya yang punya listrik dan juga punya televisi. Kami mau jalan ke situ itu gelapnya minta ampun. Ya, rumah kami di belakang jauh. Jalan tidak ada aspal, saudaraku. Kalau ada ini kadang kubangan air di jalan itu, ada batu-batu terpeleset, namanya gelap. Bagaimana orang kalau tanpa Kristus? Gelap semuanya. Gak tahu deh, gelap pokoknya. Ya, makanya kita bisa melihat orang-orang yang gak ada Kristus dalam hidupnya, kelihatannya suram enggak? Gelap enggak ya? Suram. Apa-apa judes, jutek, apa segala macam. Kata-katanya menyayat kadang, menyebalkan. Ya. Tapi kalau sudah ada Kristus dalam dirinya, wow. Senyum sumringah, penuh canda, tidak gampang tersinggung. Coba orang yang masih dalam kegelapan, sedikit aja kau nggak hargai,
tersinggung luar biasa. Bisa-bisa gak cakapan sama kita 1 tahun. Puji Tuhan 1 tahun. Kadang-kadang ada yang mengatakan ketemu di tanah merah katanya. Pernah dengar seperti itu? Ya, saya tidak mau ketemu sama dia kalau gak ketemu di tanah merah. Artinya di kuburan. Ngapain harus ketemu di kuburan? Kalau bisa baik-baik selama hidup, ya kenapa enggak? Selesaikan. Amin. Kita ada terang, maka selesaikan. Ada orang tersinggung, kita datang yang bermurah hati, yang punya cahaya Kristus, kita datangi, tunjukkan cahaya Kristus itu. Ini sinarnya. Wop. Orang itu terus merasakan, wow, betapa bersinarnya cahaya Kristus di dalam dirinya. Ngapain aku sakit hati? Ada sukacita yang ditimbulkan di dalam dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh melihat apa yang disampaikan, di dalam dia ada hidup. Di dalam dia, maksudnya di sini, firman itu menjadi daging. Menjadi daging maksudnya adalah dalam konteks bahwa firman itu menjadi manusia. Tetapi bukan berarti manusia itu adalah firman. Tetapi di dalam Kristus adalah firman itu. Itu yang dimaksudkan, saudara. Jadi di dalam bahasa sederhananya bisa dikatakan bahwa firman itu hadir di dunia dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia, yaitu di dalam Kristus Yesus. Ya, dalam bentuk Yesus Kristus. Jadi ini terbukti saudara di dalam kalimat yang berikutnya dikatakan diam di dalam, ya, kata diam itu merupakan bentuk dari satu hal yang sangat unik, yang sangat istimewa. Diam di situ dikatakan bertabernakel di dalam dia. Tahu tabernakel? Bermesbah, ya, berbait di sana. Makanya saudara dikasih Tuhan, saudara ini adalah bait Allah. Ya, diri kita ini adalah bait Allah. Makanya jangan pernah kotori bait Allah yang ada di dalam dirimu. Katakan amin. Ya, jadi Allah ada bertabernakel di dalam dirimu. Allah ada membangun baitnya di dalam hidupmu ketika engkau menerima Yesus di dalam kehidupanmu. Sang juru selamat, sang sumber terang itu. Jadi kalau ada Kristus di dalam hidupmu, saudara, bertabernakel di dalam hidupmu, maka firman itu benar-benar hidup di dalam kehidupanmu. Ya. Jadi kalau dulu dikatakan tabernakel itu, ya, kemah. Tabernakel itu kemah bait suci yang digotong kemana-mana mereka berjalan mulai dari gurun pasir menuju ke Kanaan. Jadi tabernakel itu adalah bait Allah yang dipikul oleh para imam-imam itu. Jadi bait Allah, mesbah Allah. Coba kita bayangkan bagaimana mesbah Allah yang mana Kristus ada berkemah di dalamnya. Dia ada di dalam itu. Kalau itu ada di dalam diri kita, dia berkemah di dalam diri saya, dia berkemah di dalam diri kita semua. Bagaimana lagi kalau bukan kita hidup di dalam terang itu lagi, ya, bersinar. Makanya ada lagu katakan bersinar, bersinar. Kalau saya awal-awalnya aja ya, nanti dilanjutkan singer. Itu yang Tuhan inginkan, hidupmu bersinar. Sebab Allah adalah sumber terang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita melihat di ayat yang keempat ini, sungguh luar biasa lagi dikatakan di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Hidup yang dimaksudkan itu adalah terang manusia. Engkau akan mengalami hidup, engkau mengalami terang ketika Kristus ada di dalam dirimu. Ya. Kemudian saudara dilanjutkan lagi dengan yang sangat luar biasa di ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Terang itu bercahaya. Makanya jangan matikan cahayamu. Dengan cara apa engkau mematikan cahayamu? Dengan cara engkau berbalik dari dia. Engkau membelakangi dia. Hidupmu tidak lagi bersinar. Ya. Ada banyak orang sudah menerima Kristus, menerima kasih karunia yang besar dalam hidupnya, tetapi dia menyia-nyiakan dan berbalik meninggalkan kasih karunia itu. Dia mau hidup di dalam Taurat. Ya, menyedihkan hidup di dalam Taurat. Kenapa saya katakan menyedihkan hidup di dalam Taurat? Segala sesuatu kita lakukan karena ada embel-embelnya. Kamu melakukan ini supaya kamu tidak seperti ini. Kamu melakukan ini supaya kamu diberkati. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu supaya diberkati itu salah. Justru kita ini sudah diberkati oleh Tuhan, makanya kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Prinsipnya seperti itu. Jadi jangan salah, Kristen ini seringkali terbalik-balik. Ya, Kristen sering terbalik-balik. Dia melakukan sesuatu supaya, dia lakukan ini supaya, saya beribadah supaya. Tidak seperti itu. Tetapi kasih karunia Allah sudah engkau terima terlebih dahulu, makanya engkau melakukan itu. Amin. Paham ya? Kasih Tuhan yang besar itu sudah kita terima lewat Kristus Yesus, lewat penebusannya di bukit Golgota, menyelesaikan setiap dosa kita. Kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah. Mengapa lagi kita hidup di dalam Taurat? Kita berdoa karena apa? Takut tidak diberkati. Bukan, kita berdoa bentuk kita taat kepada yang memberi kasih karunia bagi kita. Kita bentuk daripada komunikasi, kita membangun hubungan. Siapa yang sudah memiliki hubungan agreement ataupun hubungan kontrak dengan perusahaannya, dengan bosnya, tetapi dia tidak mau berhubungan dengan bosnya? Ada enggak itu? Ya? Teacher lah dulu mungkin. Udah diterima mengajar. Kepala sekolahnya enggak mau dia berhubungan dengan kepala sekolahnya, dengan yayasannya. Gimana itu? Saudara sudah dijadikan menjadi anak oleh Kristus. Dia mengangkat engkau menjadi anaknya, tetapi engkau tidak mau membangun hubungan dengan dia. Itu sesuatu yang salah. Something wrong. Kenapa tidak mau membangun hubungan? Kenapa enggak mau berdoa? Kenapa enggak mau membaca firman Tuhan? Katakan kita anak Allah, anak Yesus, anak Kristus. Tapi kita enggak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Anak kita aja kalau membandel, geram kita lihatnya. Iya enggak? Geram enggak kalau anak kita membandel? Tuhan Yesus juga mungkin geram lihat kita. Aku udah kasih kamu kasih karunia yang terbaik bagimu, tetapi kamu masih membelakangi aku. Apa sih kamu? Masih mau pengen melakukan sesuatu dulu baru dapat sesuatu. Ya. Beruntung kita saudara yang dikasih Tuhan.
Jadi datang beribadah bukan karena dipanggil-panggil gembala ya, atau diingat-ingatin gembala. Tetapi karena kita sudah sadar hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan, kita harus mengabdi kepada Dia. Kita harus memuliakan Dia. Itu sebabnya kita datang beribadah. Haleluya. Amin. Yang setuju dengan saya lambaikan tangannya. Ya. Saya akan melihat kita semua nanti akan lebih sukacita datang kepada Tuhan beribadah. Karena bukan karena dipanggil-panggil ataupun diingat-ingatin oleh gembala lagi atau majelis. Tapi memang gak ada di sini yang diingat-ingatin ya. Kita kesadaran kita datang. Tetapi ingat, kalau engkau datang hanya sekedar rutinitas, itu juga salah. Orang Kristen hari Minggu harus ke gereja, itu rutinitas. Tapi kalau engkau menyadari bahwa hari Minggu engkau ke gereja karena engkau hanya datang memuliakan Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa di dalam itu. Amin. Kau akan mendapatkan sesuatu dalam ibadahmu. Maka engkau akan pulang dengan sukacita, damai sejahtera dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau paksaan datang ke gereja, engkau tidak menemukan sesuatu, saudaraku. Sepanjang khotbah, sepanjang pujian di dalam hatimu menggerutu. Ya. Kegelapan memenuhi hidup kita. Di ayat yang kelima, saudara yang dikasihi Tuhan, sangat luar biasa. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Manusia harus hidup di dalam firman Tuhan supaya kegelapan tidak bisa menguasai kita. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda merasa gembala Anda membosankan tiap hari mengingatkan baca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Karena itulah yang Tuhan inginkan, supaya engkau tidak sesat dalam hidupmu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya di kuliah, dosen saya mengatakan, jangan khotbah kalau kamu belum menyelesaikan pembacaanmu. Saya bilang, saya udah berapa kali khotbah, Pak. Kalau gitu selesaikan, punya komitmen. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kau tahu tujuannya apa? Dia bilang. Apa, Pak? Supaya engkau tahu bahwa firman Tuhan itu saling bertautan satu sama lain. Jangan kamu ambil potong satu sini, kamu perkosa ayat itu seolah-olah itu kebenaran, tetapi itu bertentangan dengan ayat yang lain. Kamu nggak tahu. Ya. Makanya dengan itu saya punya prinsip. Kalau tahun-tahun yang lalu saya 2 kali selesaikan 1 tahun. Tahun ini saya agak kendor cuma 1 kali. Karena mungkin pandemi ini membuat kita lemas. Ya, spiritnya agak turun. Tapi dalam hati saya bertekad, saya punya resolusi, saya akan selesaikan kembali seperti yang dulu. Bolak-balik kita baca firman pun belum tentu kita ngerti. Apalagi enggak sama sekali. Jadi oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, supaya di dalam dirimu ada terang, adakanlah firman di dalam dirimu. Masukkan firman di dalam dirimu. Karena firman itu akan bercahaya, menjadi terang di dalam kehidupan kita, menjadi suluh bagi terang jalan kita. Makanya di dalam Pemasmur mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi suluh jalanku. Amin. Jangan sampai kita tersesat. Ya. Jangan sampai kita tersesat. Kalau dunia menguasai kita bisa tersesat, saudara. Enggak jaminan kamu sudah S1 teologi, S2 teologi, doktor teologi. Tidak jaminan, banyak orang yang tersesat.
Makanya mau dituntun oleh firman Tuhan terus. Kalau kita melihat saudara dikasih Tuhan, pada mulanya Allah berfirman, jadilah terang. Ya. Dari Kejadian 1 kita lihat ayat 3 kalau tidak salah dikatakan firman yang pertama sekali keluar dari Allah penciptaan, dia katakan pada mulanya pada saat itu Tuhan berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Tuhan menginginkan terang itu ada dulu di dunia ini. Makanya dia katakan lagi di kitab Yohanes, kalau firman ada dalam diri kita, terang ada di dalam diri kita, maka hidup kita akan terang. Kita akan bisa melewati setiap jalan. Ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi saya sangat luar biasa. Semalam saya katakan, kalau di kitab Matius yang pertama dikatakan Allah Immanuel, Allah akan menyertai engkau, Allah menyertai kita. Di penghujung dari ayat kitab Matius, ya Matius 28, kita lihat kenaikan Kristus, dia katakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Menyertai berarti dia adalah Allah Immanuel. Allah Immanuel akan selalu menyertai engkau. Ya, dari awal sampai akhir dialah yang dikatakan Alfa dan Omega. Dialah Allah yang dulu, sekarang dan nanti. Ya, yang akan datang sampai selama-lamanya. Dialah yang kekal. Firman-Nya ya dan amin. Lalu saat ini dalam Kejadian Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman, jadilah terang. Betapa berartinya terang itu bagi kehidupan manusia. Ketika manusia tidak memiliki terang, maka saudara yang dikasihi Tuhan, engkau tidak akan bisa melakukan apa-apa. Amin. Anak-anak sekolah minggu ada pernah di gelap-gelap enggak? Hah? Takut enggak di tempat gelap? Anak-anakku sekolah minggu takut. Kalau gelap apa dibuat supaya enggak gelap? Hah? Dinyalain lampu kan? Nyalain lampu biar enggak gelap. Kalau udah terang masih takut enggak? Hah? Jose bilang enggak takut. Ya? Enggak takut lagi. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegelapan tidak dapat menguasai terang. Itu yang saya katakan tadi. Kegelapan tidak bisa menguasai terang. Jadi ketika kita pulang dari sini, ingat itu. Kegelapan itu nggak pernah punya kuasa. Ya. Jadi kalau ada orang bilang kuasa gelap, artinya, wah orang itu dikuasai oleh kuasa kegelapan, katanya dikuasai kegelapan, kesurupan atau apa, artinya sadar dia itu tidak punya terang dalam dirinya. Itu sebabnya dia ada di dalam kegelapan. Iblis menguasai dirinya. Iblis tidak punya kuasa apa-apa. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, kuasa maut telah dikalahkan, sengat maut telah diinjak-injak. Tidak berkuasa lagi atas manusia. Jadi di dalam Natal ini saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan jemaat di tempat ini bahwa engkau mau maju ke depan, ingat bahwa terang Allah ada di dalam dirimu. Kegelapan tidak bisa menguasai engkau. Ya. Amin. Jangan sampai saya dengar nanti ada jemaat GGP yang kesurupan. Orang kata apa? Pendetanya seperti apa itu berkhotbah? Enggak jelasin ya. Ya. Iblis enggak berkuasa, takut akan kita. Melihat sinar wajah kita aja dia enggak sanggup, saudaraku, ketika engkau dipenuhi dengan cahaya firman Allah. Enggak berani mendekat.
Makanya di rumah sering baca firman Tuhan, yang kuat, yang nyaring, jangan berbisik di dalam hati. Baca kuat-kuat firman Tuhan. Kalau kami mesbah doa keluarga, ya, baca firman itu harus kuat-kuat. Yang sering suaranya berbisik itu Aurel. Saya bilang yang kuat. Kalau marah-marah kuat suaranya, tapi kalau baca firman enggak kuat suaranya. Ya. Kalau ngegas ya kuatnya minta ampun suaranya. Telinga bisa peka. Tapi baca firman enggak keluar suaranya. Kita sampai begini, apa dia bilang? Ya. Saudara, ingat ya. Firman Tuhan harus ada di dalam diri kita. Itulah sumber terang dalam diri kita. Kalau kita melihat penggambaran soal lilin, coba baca Yohanes 1 ayat 5 lagi. Ya, saya sudah berulang kali baca, saya rindu jemaat membacakannya. 1, 2, iya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah lilin yang gelap menerangi yang gelap? Lilin, dia sifatnya mengeluarkan cahaya. Dia menguasai yang gelap. Makanya ketika dia ada, ketika terangnya ada, maka ada yang terusir dari di situ. Apa yang terusir? Kegelapan itu. Bagaimanapun gelapnya hatimu saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika terang Allah ada di dalam dirimu, ketika firman Allah menerangi hidupmu, ketika firman Allah menguasai hidupmu, maka tidak ada kemampuan kegelapan untuk menguasai kita. Ya, saudaraku, mungkin pada saat ini seolah-olah mungkin terang telah dikalahkan oleh kegelapan. Ada yang berpikir seperti itu? Karena kita melihat merajalela. Bagaimana ini? Seolah-olah kegelapan telah menguasai dunia. Terang sudah tidak mampu lagi bersinar. Di sana sini ada berita hoaks. Di sana sini ada fitnah, sana sini ada provokasi, di sana sini ada anarkisme, sana sini ada segalanya kebrutalan. Bahkan kita melihat di akhir-akhir ini bagaimana anak-anak Tuhan dibantai di sini. Ya, kita mungkin ada yang berpikir, apakah dunia ini sudah dipenuhi dengan kegelapan? Siapa yang setuju dunia ini sudah diisi penuh dengan kegelapan? Ada yang setuju? Yang ada mungkin kita kurang memperjelas terang yang ada di dalam diri kita kepada orang lain. Ya. Maka kalau setiap umat Tuhan di seluruh penjuru bumi ini mengekspos terangnya yang dia terima dari Kristus kepada dunia ini, maka kegelapan itu akan sirna. Kegelapan itu akan terusir keluar. Makanya umat Tuhan itu berdiri sebagai pendoa untuk bangsa ini, supaya kegelapan itu bisa keluar dari dunia ini. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang kepada kita menawarkan terang itu. Maukah Anda membuka hati untuk menerimanya? Pertanyaannya di situ. Pernah melihat satu lukisan, Tuhan Yesus membawa lampu mengetuk pintu? Pernah lihat lukisan itu? Lihat nggak di pintunya itu ada nggak gerendelnya, ada nggak pembuka pintunya? Nggak ada.
Kenapa dilukiskan seperti itu? Tuhan Yesus hanya mengetuk pintu. Kuncinya ada dari dalam. Kalau diketuk pintunya dari dalam membuka, baru dia bisa masuk. Dari luar Tuhan tidak bisa membuka. Kuncinya ada di kamu, saudara yang dikasih Tuhan. Kuncinya ada di saya. Buka hatimu, terima terang itu. Maka dia akan hidup di dalam dirimu. Amin. Amin. Sistemnya seperti itu, saudaraku. Pintu itu nggak ada gagangnya seperti ini dari luar untuk membuka, nggak ada. Ya, yang kayak ginian nggak ada, nggak ada. Hanya bisa dibuka dari dalam. Pernah lihat pintu yang seperti itu? Di kantor-kantor ada itu. Kantor kami dulu seperti itu. Kalau ke toilet, dia hanya kunci dari dalam. Berarti kalau terkunci orang dari luar gak bisa masuk. Berarti ada orang penghuni di situ yang lagi action, ya kan? Dan itu akan terbuka kalau orang yang di dalam membukakannya. Saudara dikasih Tuhan, pintu hatimu tidak ubahnya seperti itu. Tuhan gak bisa membuka dari luar. Kalau engkau mengunci pintu itu rapat-rapat, bagaimana Tuhan mau masuk, membawa terangnya di dalam dirimu? Ketika dia ketuk pintunya, Salam alaihim. Baru kita bilang, Salam Tuhan Yesus, buka pintunya. Maka terang akan memenuhi hidupmu. Dia akan masuk di dalam dirimu. Tetapi kalau dia ketuk pintumu, Salam alaihim, kau cuek. Pura-pura mengerjakan sesuatu, pura-pura sibuk. Kan ada kan kayak gitu ya. Ada tamu pura-pura sibuk, ngerjain sesuatu di dapur. Padahal gak sibuk, nyibukkan diri aja. Ada banyak orang juga yang seperti itu. Tuhan berulang-ulang kali mengetuk pintu hati orang supaya terangnya masuk, tetapi orang itu tidak mau membuka. Dia mengunci dirinya rapat-rapat. Semoga jemaat di tempat ini tidak seperti itu. Amin. Dia kunci dirinya rapat-rapat. Dia tidak izinkan Tuhan masuk di dalam dirinya. Dia tidak mau Tuhan bertabernakel di dalam dirinya. Sehingga yang terjadi, hidupnya dipenuhi dengan kegelapan. Ya. Ada lagi yang parahnya, saudara dikasih Tuhan. Salam alaihim. Datang dia kepada anaknya. Nak, kasih tahu bapak enggak ada ya. Bapak lagi pergi. Baru datang anaknya. Om Yesus, bapak enggak ada. Kata bapak dia lagi pergi. Saudara, hati-hati. Jangan sampai kita menutup diri. Bukankah kita sudah menerima Kristus diam di dalam diri kita? Kalau engkau sudah menerima Yesus ada di dalam dirimu, biarkan dia merajai hidupmu. Amin. Biarkan dia yang memimpin hidupmu. Biarkan dia yang menggembalakan keluargamu sepenuhnya. Karena Tuhan mau hidup kita itu penuh dengan terang cahayanya. Izinkan dia menguasai hidupmu, saudaraku. Haleluya. Jadi kalau Tuhan Yesus nanti datang mengetuk pintu hatimu, apakah engkau akan membuka hatimu? Kalau saat ini firman Tuhan telah mengetuk hatimu, apakah engkau masih mengeraskan hatimu? Kalau Tuhan Yesus saat ini telah sedang mengetuk pintu hatimu, apakah engkau masih bertahan menguncinya?
Saudara, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, buka dirimu, buka luas lebar, supaya Dia benar-benar bertata atas hidupmu. Terang Allah itu ada di dalam dirimu, dan kegelapan tidak lagi menguasai hidupmu. Ya, ini yang Tuhan inginkan. Mempersiapkan jemaat untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jemaat harus siap dengan firman yang menghidupinya, terang di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan datang, dia melihat, oh ini anakku yang aku kasihi, sabarlah engkau bersama dengan aku. Karena apa? Dia lihat wajahnya bercahaya. Sinar kemuliaan Allah ada di dalam diri kita. Ya. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, saya tidak mau kita menjadi hanya Kristen yang begitu-begitu saja. Kristen hanya label Kristen, bolak-balik tahun demi tahun merayakan Natal, tetapi tidak pernah memiliki perubahan di dalam kehidupannya. Tetap aja kegelapan menguasai hidupnya. Mulai saat ini, terima terang Kristus dalam hidupmu. Buka hatimu, buka pikiranmu, biarkan Dia bertata. Biarkan Dia mengarajai hidupmu. Biarkan Dia mencurahkan kasih karunia-Nya di dalam dirimu. Jangan kunci rapat-rapat dirimu. Sebab ketika engkau mengunci rapat-rapat dalam hidupmu, kairosnya Tuhan itu tidak datang 2 kali. Kairosnya Tuhan itu datang 1 kali. Ketika engkau lalukan kairosnya Tuhan itu, maka engkau akan menunggu lama kapan lagi kembali. Oleh sebab itu saat ini kairos Tuhan sedang disampaikan kepada kita. Keberkenanan Tuhan sedang disampaikan kepada kita. Buka hati, buka diri, terima Kristus, terima terang dari Kristus. Jangan biarkan dirimu dipenuhi dengan kegelapan lagi. Kalau selama ini engkau masih ada di dalam kegelapan, engkau masih berkompromi dengan si jahat, engkau masih sekali-sekali pergi ke dukun, engkau sekali-sekali masih menghubungi orang-orang pintar, engkau sekali-sekali masih bersekutu dengan kegelapan, mulai saat ini putuskan itu. Amin. Siap? Putuskan itu. Itu yang membuat engkau mengunci diri, sehingga terang tidak bisa menguasai dirimu. Jangan pernah katakan kegelapan menguasai hidupku. Kegelapan tidak pernah menguasai saudara. Kegelapan ada karena tidak ada terang di dalam diri saudara. Oleh sebab itu miliki terang itu. Haleluya. Mari kita tundukkan hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih. Engkau sumber terang bagi kami. Engkau sumber terang bagi seluruh manusia. Engkaulah yang akan menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau Allah yang selalu mengulurkan tangan-Mu terbuka untuk menantikan kami datang kepadamu. Dan saat ini Tuhan, di saat kami memperingati kelahiran-Mu, kami diingatkan kembali bahwa sumber terang ada di dalam Engkau. Terang itu akan bercahaya di dalam kegelapan. Kegelapan itu tidak pernah berkuasa atas terang. Ketika kami memiliki terang-Mu ya Bapa, kegelapan tidak akan pernah menguasai kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami menanggalkan segala kegelapan yang ada di dalam kehidupan kami selama ini. Kami mau menyambut terang Kristus itu di dalam kehidupan kami, sehingga kami bersinar dan bersinar sepanjang hari kami, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya di dalam Engkau. Sinar kemuliaan-Mu terus terpancar di dalam setiap diri pribadi jemaat-Mu ini ya Bapa. Hamba berdoa secara khusus bagi setiap jemaat Tuhan saat ini. Saudaraku, ketika engkau masih mungkin merasakan masih hidup di dalam kegelapan,
masih bersekutu dengan si jahat, si iblis, mulai saat ini putuskan itu. Saya akan berdoa dengan engkau saat ini. Taruh tanganmu di dadamu saat ini. Jangan malu, jangan lihat kiri kananmu. Berdoa saat ini. Bapa Sorgawi, Engkau melihat setiap tangan yang ada diletakkan di dada. Hamba berdoa bagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka selama ini mungkin hidup di dalam kegelapan, pada saat ini terang Kristus menyinari hidup mereka. Kegelapan tidak lagi menguasai hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah sepenuhnya memimpin setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau melihat Tuhan kerinduan hati mereka. Mereka ingin dikuasai oleh terang-Mu yang ajaib itu. Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Ketika mereka membuka hati saat ini, membuka diri di hadapan Tuhan, masuklah Engkau Tuhan di dalam hidup mereka. Masuklah Engkau di dalam hidup setiap jemaat-Mu yang sudah menaruhkan tangan di dadanya saat ini. Sehingga sinar kemuliaan-Mu memancar di dalam kehidupan mereka. Memimpin setiap kehidupan mereka. Kalau selama ini iblis si jahat kegelapan menguasai mereka, mulai saat ini saya boleh perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari setiap hidup jemaat-Mu ya Bapa. Roh Allah memimpin saat ini. Roh Allah berkuasa saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima terang Kristus itu saat ini. Terima terang Kristus itu saat ini. Jangan keraskan hatimu saudaraku. Terima saat ini. Terima ketika dia melawat engkau saat ini. Kuasa Roh Kudus bekerja saat ini di tempat ini. Buka hatimu, jangan keraskan. Katakan di hadapannya, Tuhan, ini aku. Aku membuka hati di hadapan-Mu. Aku membuka hati di hadapan-Mu, Yesus. Masuklah Engkau sepenuhnya menguasai hidupku. Katakan itu saudaraku. Bapa Sorgawi, terima kasih. Terima kasih. Kebenaran-Mu telah menguasai hati setiap jemaat-Mu. Terang Kristus bercahaya di dalam kegelapan. Dan kami tahu firman-Mu mengatakan bahwa kegelapan tidak pernah menguasai mereka. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab kepemilikan mereka ada di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Luar biasa firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada hari ini. Saya percaya mulai dari detik ini kita akan membuka hati untuk boleh Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita. Amin. Untuk hari Minggu kita tetap mengadakan ibadah di tempat ini seperti biasa jam 8. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang luar biasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh memuji Engkau, bersorak bagi kemuliaan nama-Mu. Terlebih kami boleh dilawat oleh kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, ini setiap kami jemaat-Mu mau membuka hati untuk boleh diisi oleh terang-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami boleh dituntun oleh firman-Mu. Terlebih Tuhan kami boleh belajar mencintai firman-Mu,
belajar memberi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, supaya kegelapan tidak melingkupi kami, Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman yang luar biasa telah menyadarkan kami pada pagi ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memakai hamba-Mu lebih luar biasa. Dalam pelayanan Tuhan pakai lebih lagi. Dalam keluarga, dalam pergumulan apapun Tuhan, kami percaya Engkau selalu beserta dengan hamba-Mu ini. Berkati Tuhan keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pakai lebih lagi menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami mau membawa persembahan kami di hadapan-Mu, sebab Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Inilah sebagai syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau selalu ada dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan biarlah setiap persembahan yang boleh kami kumpulkan bisa kami gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat pujian kita, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib.
penuh dengan kegelapan, sehingga bisa menerangi kami semua Tuhan, sehingga kami merasakan damai sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang Kau telah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa kami hidup hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Amen. Kami hidup hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Yes. Sehingga kami bisa hidup di dalam kehidupan kami untuk menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau taat, kami mau setia di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau datang, Engkau sudah merendahkan diri-Mu Tuhan. Datang ke dunia ini Tuhan untuk menjadi sama dengan manusia, agar supaya kami bisa hidup layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Engkau pakai dia, Engkau lebih heran, lebih luar biasa Engkau pakai dia Tuhan. Di dalam segala kehidupannya Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam usaha Tuhan, bahkan dalam pelayanannya Tuhan. Engkau melihat dia begitu sungguh-sungguh menyerahkan kehidupannya, bahkan kehidupan keluarganya dipertaruhkan untuk dalam kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi dia selalu Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, hamba-Mu Ibu Gembala yang pada saat hari ini Tuhan ada di rumah sakit, menderita sakit penyakit Tuhan. Kiranya bilur-bilur kuasa darah-Mu Tuhan mampu menyembuhkan hamba-Mu Tuhan, memulihkan kehidupannya Tuhan, biar dia bisa memiliki damai sejahtera sukacita Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Segala tindakan dokter bahkan medis, kiranya penyertaan-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu Tuhan. Para dokter yang menangani Ibu Gembala ini Tuhan, biarlah hikmat marifat dari surga yang menggerakkan hati dan pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang terarah yang sebenarnya dan bisa untuk memulihkan Ibu Gembala kami terkasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak dari Bapak Gembala Tuhan, biarlah sukacita selalu ada bersama dengan mereka di suasana Natal pada hari ini Tuhan. Bapak Gembala Kau kuatkan, biarlah apapun yang mereka butuhkan Engkau sudah mencukupkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau kasih-Mu tidak pernah lepas dari keluarga ini Tuhan. Kami tahu kasih-Mu selalu menyertai keluarga ini Tuhan, dan kami begitu mengasihi keluarga ini Tuhan, sebagai orang tua kami, sebagai guru rohani kami Tuhan. Biarlah hikmat marifat dari surga selalu menyertai keluarga ini Tuhan, jadi contoh di tengah-tengah penggembalaan di gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang ada di rumah dan yang ada di gereja pada saat hari ini Tuhan. Kami merasakan damai sejahtera sukacita Natal selalu ada di dalam hati kami, karena kami percaya terang kuasa surga ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat tujuan kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing, dan biarlah kami pulang membawa berkat sukacita Natal yang Kau taruhkan dalam kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, dan kami bisa menjadi orang-orang yang berkehidupan berdampak di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan, baik bertetangga, bahkan sosial, bahkan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran-Mu, angkat tangan-Mu, kita akan menerima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai kita semuanya, dan tuntunan dalam kasih-Nya Yesus, anaknya Yesus Kristus, dan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita semuanya, mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan kita datang kembali. Haleluya.
Merry Christmas.